Selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hati saya bergejolak tatkala saya menerima undangan untuk pelayanan di sini. Dalam pemikiran saya kira-kira ada 20 tahun saya tidak melayani di GKT Kanaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebetulnya saya ini mempunyai hubungan yang erat sekali dengan GKT Kanaan. Sudah tahu, Ibu Ipung itu adalah teman sekelas saya waktu SD. Gak disangkakan, sekian lama sampai hari ini kita masih bisa ketemu dan masih bisa melayani Tuhan. Itu suatu anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan anaknya yang kembar itu manggil saya papi, tapi saya ditinggalkan gak tahu kemana sekarang. Tadi saya baru tanya, oh masih ada di Surabaya dan di Bali. Yang pertama. Yang kedua, pendiri dari GKT Kanaan, saudara, silakan kalau mau dibangun. Ibu T. Sun Sun itu seangkatan dengan nenek saya. Mereka sama-sama melayani di dalam tim penginjilan setelah kebangunan rohani Dr. John Sung. Jadi sejak kecil, waktu itu saya masih tinggal di Lawang. Dan saya sering diajak sama nenek saya ke Kediri dan mengunjungi Ibu T. Sun Sun. Walaupun ceritanya sudah lama sekali, tapi banyak kenangan. Kemudian setelah saya masuk di saat menjadi hamba Tuhan, saya masih ada hubungan erat sekali dan sering pelayanan dengan Ibu T. Sun Sun juga ke gunung, ke tempat pos-pos PI, kemudian juga dengan Ibu Siulien. Ya, mungkin generasi yang lalu sudah tahu. Sebetulnya kali ini saya juga menawarkan mau ngajak Ibu Siulien datang. Tapi karena dia ada kesibukan pelayanan, dia nggak bisa ikut. Jadi saya merasakan masih ada kesempatan kembali walaupun hampir 20 tahun tadi waktu saya masuk sini datang seorang pelayan di sini masih berkesan. Oh masih di gereja yang lama itu. Ya, saya pernah ketemu dengan dia. Ya. Sungguh, dalam kehidupan kita itu semua ada pengaturan Tuhan. Kalau kita mau taat, kita mau nurut dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, semua diaturnya sedemikian rupa indah adanya. Nah hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema bahwa kayu salib itu adalah satu kemuliaan. Saudara, bagi orang Yahudi, mereka karena sekian lama ditindas, ya, dijajah oleh kekuasaan Romawi, maka mereka tuh mengharapkan satu pelepasan. Nah kita kalau mempelajari sejarah dari orang Israel, ya, mereka pernah ditawan oleh orang Babil. Ya, setelah kerajaan Sulaiman, maka negara terpecah menjadi 2. 10 suku di bagian utara membentuk negara Israel. Dan 2 suku di selatan membentuk negara Yehuda. Dan Alkitab mencatat negara utara raja-rajanya kebanyakan jahat. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sehingga Tuhan lebih dahulu memusnahkan mereka. Ditawan oleh bangsa Asyur. Sehingga mereka tidak kembali lagi. Dengan kata lain, dimusnahkan 10 suku itu. Kemudian orang Asyur yang jahat itu membawa bangsa-bangsa yang lain dibawa ke
daerah Israel, ya, sehingga mereka kawin campur bersama orang-orang yang tersisa dan membentuk yaitu suku Samaria. Ya, itu sedikit singkat sejarahnya. Dan dua suku yang di selatan, Alkitab mencatat raja-rajanya sedikit lebih baik. Sehingga Tuhan masih memberikan anugerah. Kira-kira 150 tahun setelah negara utara dihancurkan, dimusnahkan, yang di selatan ini pun ditawan oleh bangsa Babil. Namun Allah masih ingat akan janjinya kepada Abraham, kepada Daud dan keturunannya. Sehingga setelah 70 tahun kemudian mereka ada kesempatan untuk kembali. Ya, yang tersisa itu adalah suku Yehuda. Nah, setelah itu kira-kira ada 400 tahun lamanya Allah tidak bersuara kepada bangsa Yehuda. Sampai kelahiran Yesus. Nah, setelah Yesus datang, dia melayani selama 3,5 tahun. Memberitakan tentang kerajaan Allah. Melakukan mujizat, kesembuhan, mengusir setan, dan banyak hal yang menakjubkan. Sehingga orang-orang Israel berulang kali ingin menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Tapi Yesus menolak. Nah, itulah kejadiannya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan itu menimbulkan kedengkian bagi pemimpin-pemimpin agama waktu itu. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam besar, dan lain sebagainya. Ya. Mereka melihat Yesus begitu bisa mengumpulkan banyak orang mengikuti dia. Dan pengajaran Tuhan Yesus begitu berkuasa. Ya. Sehingga pemimpin-pemimpin agama ini yang seringkali dimarahi oleh Tuhan Yesus ataupun Yesus mengatakan menegur mereka sebagai orang-orang yang munafik. Sebetulnya mereka mengerti Taurat, mesti mengajarkan yang baik kepada orang-orang Yahudi. Tapi justru mereka tidak melakukan kebenaran. Ya, hanya memperhatikan penampakan lahiriah saja. Nah, tatkala Tuhan Yesus berkali-kali menegur mereka, mereka sakit hati. Nah, itulah sebabnya mereka berupaya mencari segala macam kesempatan mau memusnahkan Yesus. Nah, orang-orang Yahudi di dalam situasi yang seperti ini, mereka juga tertekan. Selain tertekan oleh penindasan bangsa Romawi, harus membayar upeti pajak yang begitu berat. Dan seringkali dianiaya, disiksa oleh pasukan-pasukan Romawi. Di sisi yang lain, mereka juga melihat pemimpin-pemimpin agama mereka begitu munafik. Ya, tidak melakukan kebenaran. Jadi hati mereka itu galau sekali. Mereka menginginkan siapakah yang bisa membebaskan kita dari semua tekanan-tekanan ini. Oleh karena itulah, tatkala Tuhan Yesus datang, ya, mereka sangat mengharapkan inikah pemimpin yang Allah janjikan. Inikah Mesias, juru selamat yang akan menolong kita untuk melawan kekuasaan Romawi. Tapi ditunggu-tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kok tidak kelihatan Tuhan Yesus mengumpulkan pasukan. Ya toh, kalau mau melawan Romawi harus ada tentara. Kok Tuhan Yesus tidak melakukan ini? Ya. Yang dikumpulkan 12 murid saja yang terus mengikuti dia.
Masih ada lagi 70 murid yang diutus pelayanan kemana-mana. Selainnya, kok rasanya mengecewakan sekali. Sebetulnya mereka tidak mengerti apa rencana Tuhan. Sebelum mendapat kemuliaan, Mesias harus mengalami penderitaan. Itu jelas sekali dicatat di dalam kitab Yesaya maupun kitab nabi-nabi lainnya. Tapi mereka hanya membaca catatan-catatan dari nabi-nabi itu sekilas sebagai catatan sejarah saja. Ya, mereka tidak diajarkan dengan pengertian yang benar apa yang menjadi rencana keinginan Tuhan. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara membaca Injil Matius pasal 26. Dari situ kita akan merefleksi sedikit apa yang terjadi waktu itu dan tujuan yang terakhir itu apa. Ya. Tadi kita sudah membaca banyak di dalam bacaan pertanggapan tentang Matius pasal 28. Itu peristiwa setelah Tuhan Yesus ditangkap dan diadili. Nah, saya akan mengajak saudara untuk refleksi kembali ya, ke pasal 26, yaitu sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Kira-kira apa yang terjadi? Itu yang menjadi perenungan kita sore hari ini. Ya, ini cukup panjang, saya tidak akan membaca seluruhnya, saya pilih beberapa bagian saja. Ya, Injil Matius pasal 26, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat 1 sampai 5. Injil Matius pasal 26 ayat 1 sampai 5. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Kita baca lagi ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kita lihat lagi ayat 57 sampai 59. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Terakhir kita lihat ayat 63 dan 64. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit.
Saudara, untuk kesekian kalinya kita merenungkan peristiwa penyaliban Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak saudara untuk memikirkan peran Yudas di dalam penyaliban Tuhan. Yudas, dia menjadi murid Tuhan. Dia dipilih menjadi murid Tuhan. Dan dia mengikuti Tuhan selama 3,5 tahun selamanya. Sama-sama dengan murid-murid yang lain. Dia juga melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dia juga tahu bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran, mengusir setan, dan macam-macam hal yang dilakukan. Apakah dia nggak ngerti siapa Tuhan Yesus? Kalau kita membahas atau meneliti seluruh kehidupan Yudas dari awal, Yesus sudah mengetahui kalau Yudas tidak setia. Dia ada kesempatan untuk belajar, namun tidak percaya. Dia diberikan kesempatan, kepercayaan menjadi bendahara. Tapi Alkitab mencatat apa? Dia tidak jujur. Ya. Sering kali mengambil uang di dalam kantongnya. Ya. Waktu Tuhan Yesus diurapi oleh perempuan dengan narwastu yang begitu mahal. Dia masih berpura-pura kalau urapan itu bisa dijual dan uangnya bisa menolong orang miskin. Sebetulnya dia hanya ingin mendapat keuntungan saja. Bahkan yang lebih cilaka lagi, dia tahu kalau imam-imam besar, ahli Taurat ingin menangkap Yesus. Dia merencanakan menjual gurunya ini dengan harga seorang budak. 30 keping perak itu nilai seorang budak. Coba bayangkan, gurunya yang begitu baik ya, dinilai seperti seorang budak saja. Bahkan sampai pada akhirnya, tatkala dia melihat Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati, dia menyesal. Dia mau mengembalikan uangnya kepada imam-imam besar tapi tidak terima. Dan pada akhirnya dia menggantungkan diri. Dari sisi Yudas, ya, kita melihat bagaimana hati seorang murid yang mengetahui kebenaran, yang ada kesempatan, tapi dia tidak menggunakan dengan baik. Tadi kita juga melihat bagaimana Petrus 3 kali menyangkal Tuhan. Namun Petrus ada penyesalan dan pertobatan. Sehingga waktu Tuhan Yesus bangkit, Yesus mencari Petrus dan di dalam dialog dengan Petrus dengan murid-murid di Danau Galilea, Tuhan memberikan kepercayaan lagi pada Petrus untuk dipulihkan dan diberikan amanat yang lebih besar sehingga dia bisa menggembalakan umat Tuhan dengan baik. Kita melihat lagi ahli-ahli Taurat, imam-imam besar, orang-orang Farisi ini. Ya, mereka karena iri hati, karena dengki, ya, maka dia berupaya ingin memusnahkan Tuhan Yesus. Saudara, nah di sini kita melihat hati manusia yang begitu jahat. Maka tidak heranlah kalau Alkitab senantiasa mengingatkan ya, supaya kita menjaga hati kita. Karena dari hati itu muncullah segala kejahatan. Baik di dalam Amsal Sulaiman mengajarkan kita demikian. Di dalam pengajaran Tuhan Yesus juga demikian. Yang masuk melalui mulut kita, ya paling-paling sakit perut kalau nggak benar. Tapi yang keluar dari mulut kita itu
tumpahan dari hati kita. Nah, disitulah kita melihat kejahatan para pemimpin-pemimpin agama waktu itu. Mereka sudah mengetahui kedatangan Tuhan Yesus dan apa yang dilakukan begitu jelas. Bahkan sampai pengadilan terakhir. Di dalam bacaan pertanggapan tadi kita juga sudah membaca. Secara hukum, Pilatus pun menyatakan, aku tidak menemukan kesalahan orang yang benar ini. Ya, dia mencuci tangan, melepas tanggung jawab. Memang waktu itu mahkamah orang Yahudi, ya, dia diberikan wewenang untuk mengatur kehidupan orang Yahudi. Nah, di sini mereka melampaui kekuasaan pemerintah Romawi. Sehingga waktu Pilatus ingin melepaskan Yesus, membebaskan Yesus, mereka malah memilih Barabas yang dibebaskan dan Yesus yang disalibkan. Nah, saudara sekalian, semua peristiwa yang terjadi ini menjadikan satu refleksi bagi kita. Bagaimanakah hati kita? Sejak awal kita mengikut Tuhan, apa itu motivasi kita? Berulang-ulang kali tadi kita baca di dalam Matius 28 maupun di pasal 26 yang kita baca tadi. Menghadapi tuduhan-tuduhan, saksi-saksi palsu. Tuhan Yesus hanya diam saja. Tidak menjawab. Tetapi begitu menyinggung tentang Mesias, Sang Juru Selamat, Yesus bicara. Apa yang dia katakan? Oke, aku sekarang disalibkan, dihukum mati, enggak apa-apa. Namun ingatlah, aku akan datang dengan kemuliaan. Aku yang berada di samping Allah Bapakku. Nah, inilah yang menjadi tuntutan terakhir bagi imam besar, bagi ahli Taurat untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Tadinya mereka mencari segala macam cara. Saksi-saksi palsu tidak bisa menjatuhkan Tuhan. Tapi begitu menyinggung tentang kemesiasan, Yesus sebagai juru selamat, Yesus mengakui dan menyatakan dengan keberanian. Nah, itulah kemudian yang menjadi poin yang telak menjatuhkan hukuman mati dan menganggap Yesus sudah menista Allah, ya, atau sudah menghujat Allah. Nah, bagi orang Yahudi, kalau kita berani menghujat Allah, hukumannya mati. Ya. Dan Tuhan Yesus disalibkan itu merupakan hukuman yang paling keji, yang paling hina, ya, di zaman itu. Hanyalah penjahat ataupun pemberontak pada pemerintah yang menerima hukuman yang keji itu. Nah, saudara, tatkala kita merenungkan kembali semua peristiwa yang terjadi atas diri Tuhan Yesus, maka genaplah rencana Allah. Memang Mesias adalah juru selamat yang mulia, yang patut diagungkan. Tapi untuk mendapatkan keagungan ini, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Filipi, Tuhan Yesus, dia setara dengan Allah Bapa. Tapi dia tidak memperebutkan kedudukan itu. Bahkan dia menundukkan diri sampai titik yang paling rendah. Menjelma menjadi manusia. Bahkan sampai pada akhirnya dia disalibkan. Tapi justru melalui penyalipan itulah, melalui kematian itulah,
Dia menyatakan kuasa Allah. Melalui kebangkitannya itulah. Kemudian dia balik ke surga dan diterima oleh Allah di sisi kanannya. Artinya dia mendapatkan kedudukan, kemuliaan yang tertinggi. Nah, hari ini kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Secara manusiawi, ya tentunya kita ingin dihormati. Kita senang ada kedudukan, ada kemuliaan, ada kemewahan. Tapi ingatlah, yang kita cari bukan yang di dunia. Tadi berulang kali dikatakan oleh pemimpin ibadah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan demi kemuliaan Allah. Yesus waktu dia melayani di dunia, dia juga pernah berdoa kepada Bapa. Bapa, muliakanlah aku supaya aku bisa memuliakan Engkau. Nah, inilah menjadi refleksi kita. Nah, seringkali kita lemah, seringkali kita kabur atau tidak bisa memandang dengan jelas. Yang dituntut hanya kemuliaan diri sendiri. Sebetulnya kita harus belajar meneladani Kristus. Kita kembalikan segala hormat, pujian, dan syukur kemuliaan hanya kepada Bapa di surga. Kemudian biar dialah yang memberikan kemuliaan itu kepada kita. Sehingga kita pun bisa memantulkan kemuliaan yang sejati. Di dalam Mazmur juga berulang kali ditekankan hal ini. Ya, jangan sampai kita mencuri atau merampas kemuliaan yang seharusnya dimiliki oleh Allah kita. Kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh, dengan satu kerendahan yang sejati. Ya, sehingga kita pun boleh melakukan segala sesuatu untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Sebetulnya kita tuh tidak bernilai apa-apa, saudara. Kalau kita membaca Mazmur nomor 8 ya, di sana dikatakan dengan jelas pemazmur itu sangat kagum kepada Allah. Apa yang dia katakan? Ya Allah, siapakah kami ini? Ya, Engkau mengenal kami. Dan Engkau memberikan kehormatan kami. Memang kami diciptakan lebih rendah daripada malaikat. Tapi kami diberikan kehormatan yang lebih daripada malaikat. Saudara, tatkala malaikat berdosa kepada Tuhan, Allah tidak menyediakan penyelamatan. Yang kita baca dalam Alkitab dengan jelas, berulang kali Alkitab mengatakan begitu. Malaikat yang berdosa kepada Tuhan, sama Tuhan dikumpulkan di satu tempat untuk menunggu pengadilan yang terakhir. Hari ini saya tidak berdebat ya, karena ada pemikiran teologi yang mengatakan malaikat yang jatuh yang berdosa itu kemudian jadi iblis. Kita tidak memperdebatkan teori itu. Tapi yang jelas Alkitab mengatakan malaikat yang berdosa Tuhan tidak menyediakan keselamatan. Tuhan mengumpulkan mereka di satu tempat untuk menunggu pengadilan terakhir. Tapi kita sebagai manusia yang jatuh di dalam dosa, Tuhan Allah mengutus putra tunggalnya. Disalibkan, binasa untuk menggenapkan penebusan. Bukankah kita sangat berharga di mata Tuhan? Kalau kita merenungkan hal ini, sungguh luar biasa. Saya seringkali itu merenungkannya.
keadilan Allah dan cinta kasih Allah. Dikatakan sejajar. Allah itu adil, mulia, kudus. Tapi di satu pihak Allah itu juga berbelas kasihan, penuh cinta kasih, rahmani. Walaupun dikatakan sejajar, namun seringkali saya lebih merenungkan kasih karunia-Nya jauh lebih besar daripada keadilannya. Nah, disitulah kita jangan sampai menyia-nyiakan anugerah Tuhan dan berkat Tuhan. Tatkala kita merenungkan tentang kematian Kristus, kita ingat ini adalah satu jalan salib yang membawa Kristus kepada kemuliaan terakhir. Mengalami kebangkitan, dia kembali ke surga dan dia akan datang lagi menjemput kita, orang-orang yang ditebus. Oleh karena itulah, mari kita menjaga hati kita. Jangan seperti Yudas, mengikuti Tuhan, mendapat pengajaran, mengalami banyak mujizat, tapi hatinya tidak benar. Sejak awal tidak percaya, motivasinya tidak benar. Diberikan kesempatan untuk pelayanan, tidak jujur. Sampai pada akhirnya dia memusnahkan diri sendiri dengan mati gantung diri. Jangan kita belajar seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam besar. Karena dengki ya, kepada Tuhan Yesus. Sehingga hatinya dipenuhi dengan niat-niat yang negatif, yang jahat, ingin memusnahkan Tuhan. Biarlah sekali lagi kita merenungkan cinta kasih dan pengorbanan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita pun belajar. Mungkin Tuhan izinkan kita juga mengalami hal-hal yang serupa. Mungkin kita juga ada penindasan, ada penganiayaan, ada kesulitan, ada tantangan. Marilah kita menengadah kepada Kristus. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Ibrani. Dia yang memulai sampai pada akhirnya yang akan menyempurnakan kita. Sudah begitu banyak saksi-saksi yang mendahului kita. Mereka sudah mendapat kemuliaan di pangkuan Tuhan. Dan janji Tuhan suatu hari kelak kita pun juga akan menerima ini semuanya. Saudara sekalian, untuk kesekian kalinya kita merayakan Jumat Agung. Kita mengenang cinta kasih dan pengorbanan Tuhan. Marilah kita lakukan bukan sekedar tradisi satu upacara, tapi kita mau betul-betul merenungkan dan mohon pemulihan dari Tuhan. Supaya kita betul-betul diperbaharui tekad kita untuk mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Hidup kita di dalam dunia ini sebentar saja lewat. Ya, cepat sekali. Waktu terjadi COVID, sampai sekarang berapa tahun? 2 tahunan ya. Cepat? Lama? Sekejap? Ya, perasaan kita berbeda-beda, ya kan? Yang kita harapkan apa? COVID cepat berlalu? Atau? Dulu ada satu film ya. Dance with the Wolf. Berdansa dengan serigala. Saya nggak tahu saudara tahu nggak ada judul film ini. Ya, lama sekali. Nah sekarang kita memasuki satu
zaman yang baru toh. New normal. Apa itu new normal? Ya, kita akan tinggal berdampingan dengan COVID. Ya toh. Ya memang harapan kita semoga COVID ini berlalu. Ya, kita sudah cukup menderita, ya kan? Tapi kenyataannya bagaimana? Belum lagi sekarang presiden sudah mengizinkan kita ada mudik lebaran. Hati kita bagaimana? Was-wasan lagi loh. Ya toh, sudah 2 kali pengalaman. Begitu terjadi libur panjang, terjadi mudik, akhirnya malah petaka yang kita terima. Ya tentunya kita berdoa. Ya dengan harap-harap ya setelah divaksin 1, 2 booster, semoga gejalanya tidak naik. Ya itu harapan kita. Tapi kenyataannya bagaimana? Kita enggak tahu. Apa yang terjadi nanti kita enggak tahu. Jadi harapan kita hanya pada Tuhan. Ya, kita mohon Tuhan menolong kita, memberikan satu keteguhan. Ya, kita hanya bersandar pada Tuhan untuk melewati hari-hari yang paling sulit. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua, ya, melewati peringatan tentang kesengsaraan Kristus tahun ini. Hati kita lebih dikuatkan, lebih memikirkan kemuliaan Tuhan, kerajaan Tuhan. Amin.